Pangkal Pinang, siang, yang semestinya berjalan biasa di persimpangan lampu merah air hitam. Kota Pangkal Pinang mendadak berubah menjadi tragedi yang mengguncang. Deru kendaraan yang silih berganti terhenti oleh jeritan, kepanikan, dan pemandangan memilukan setelah sebuah truk bermuatan menghantam sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga. Senin 27 April tahun 2026, sekitar jam 11:35 menit. Di titik yang dikenal padat dan krusial bagi arus lalu lintas kota itu, kecelakaan terjadi begitu cepat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari saksi di lokasi, truk diduga tetap melaju saat kondisi lampu lalu lintas tidak memungkinkan untuk melintas. Dalam waktu bersamaan, sepeda motor yang membawa 3 anggota keluarga memasuki persimpangan dari arah berlawanan. Tabrakan keras pun tak terhindarkan. Benturan tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa. Kekuatan hantaman kendaraan berat membuat sepeda motor terseret beberapa meter. Bahkan, korban terjepit di bagian depan truk. Suasana mendadak berubah mencekam. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan, sebagian berusaha menolong, sebagian lainnya hanya mampu terpaku menyaksikan kejadian yang begitu tragis. 2 korban dewasa, yang diketahui merupakan pasangan suami istri, dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Kondisi korban laki-laki sangat mengenaskan. Mengalami luka parah, hingga kehilangan bagian tubuh, akibat kerasnya benturan. Sementara sang istri juga tak mampu bertahan, meski sempat mendapatkan pertolongan awal dari warga. Di tengah duka tersebut, secercah harapan masih tersisa. Seorang anak yang turut berada di atas sepeda motor dilaporkan selamat. Namun kondisinya kritis. Mengalami luka serius, terutama di bagian kepala. Warga dengan sigap mengevakuasi korban anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Peristiwa ini dengan cepat menyebar luas melalui rekaman video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak jelas kondisi kendaraan yang hancur dan korban yang tergeletak di jalan. Tayangan itu memantik keprihatinan sekaligus kemarahan publik terhadap dugaan kelalaian yang kembali merenggut nyawa di jalan raya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang, kendaraan yang terlibat diamankan, dan sejumlah saksi mata dimintai keterangan. Arus lalu lintas yang sempat lumpuh perlahan mulai diurai. Meski kemacetan tak terhindarkan, akibat banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat kejadian. Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung. Aparat berupaya mengurai secara detail kronologi kejadian, termasuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi truk. Dugaan sementara mengarah pada kelalaian, terutama terkait kepatuhan terhadap rambu dan lampu lalu lintas di persimpangan. Tragedi ini kembali menyoroti persoalan klasik di jalan raya. Disiplin berlalu lintas yang kerap diabaikan. Persimpangan lampu merah yang seharusnya menjadi titik pengatur keselamatan, justru berubah menjadi lokasi rawan kecelakaan ketika aturan tidak dipatuhi. Air hitam bukan kali pertama menjadi saksi insiden serupa. Kepadatan kendaraan, ditambah perilaku pengendara yang kerap memaksakan diri melintas, menjadikan kawasan ini rentan terhadap kecelakaan fatal. Kondisi ini menuntut perhatian serius, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, untuk meningkatkan pengawasan serta kesadaran pengguna jalan. Di balik angka statistik kecelakaan, ada cerita kehilangan yang nyata. Sebuah keluarga yang sebelumnya utuh, kini harus terpisah dalam sekejap. Seorang anak yang selamat harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan kedua orang tuanya, dalam satu peristiwa tragis. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jangan pernah menganggap sepele lampu lalu lintas. 1 detik kelalaian bisa merenggut nyawa, ujar salah satu petugas di lokasi kejadian. Kini, jenazah kedua korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut. Sementara itu, kondisi sang anak masih dalam penanganan intensif tenaga medis di tengah duka yang mendalam. Harapan akan keadilan dan penegakan hukum atas peristiwa ini pun mengemuka. Tragedi di air hitam menjadi pengingat keras bahwa jalan raya bukanlah arena untuk mengambil risiko. Ia adalah ruang bersama, tempat setiap nyawa harus dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sandy Batman, reporter KBO Babel, melaporkan.